Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program Mengebiri, mengupas berita yang seputar yang ada di Riau. Nah, kali ini saya mempunyai tamu yang sangat istimewa. Beliau sangat sibuk sekali. Beliau juga salah satu anggota DPR RI. Beliau juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Riau. Nah, tentunya tidak asing lagi, yaitu Bang Abdul Wahid. Selamat sore. Selamat sore Bung Eka. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi, Bang ya. Sudah lama kita tidak podcast nih. Dulu ada di TV lain gitu ya. Nah, sekarang baru kita podcast hari ini. Banyak yang akan kita bahas nanti, Bang. Salah satunya contoh kita main langsung aja nih. Iya. Kita langsung strike dan to the point nih intinya. Apa sih keuntungan blok rokan itu, Bang? Ya, itu kan yang lagi dihebohkan oleh pemerintah Provinsi Riau khususnya, apalagi ya anggota LAM sendiri. Iya. Urgensi dari blok rokan ini adalah ini satu blok atau wilayah kerja migas yang paling big bone, yang paling besar nilai produksinya. Masih sampai hari ini di Indonesia. Ya hari ini ya kita nomor 2 lah kalau di rokannya, tapi dari keseluruhan Riau masih nomor 1 untuk penghasilan migas di Indonesia. Lalu apa sih urgennya dari blok rokan ini? Ya tentu jawabannya urgen, sangat penting bagi negara karena ini adalah bentuk kemandirian negara terhadap energi. Ya begitu. Jadi salah satu penopang kemandirian negara terhadap energi itu adalah di blok rokan. Maka blok rokan menjadi penting bagi negara, penting bagi daerah. Nah, begitu. Selama ini daerah menikmatikah dengan hasil blok rokan sendiri? Iya, menikmati hanya satu sisi objeknya adalah bagi hasil. Nah, berapa persen dari bagi hasil itu? Ya bagi hasil tentu ada kalau bagi hasil ada 15 ya daerah dapat, sudah itu kelebihannya semua pusat. Berarti lebih banyak pusat dibandingkan. Ya lebih banyak pusat. Nah, dibandingkan kalau misalnya kita mengelola blok rokan ini, keuntungan yang didapat sendiri adalah berapa persen yang kita dapat? Begini, kalau saya lihat dari neraca keuangan, neraca pertumbuhan di Riau, itu masih 25% sampai 30% itu disumbang, pertumbuhan ekonomi itu masih disumbang dari sektor migas. Yang salah satu sektor migas yang paling dominan adalah blok rokan. Mengapa blok rokan? Karena dia paling besar, wilayahnya mencakup 5 kabupaten, ada Kampar, Rohul, Rohil, Siak, ada Bengkalis, dan 2 daerah penunjang Pekanbaru dan Kota Dumai, ya penunjang migas. Nah ini tentu sangat berarti bagi Riau secara keseluruhan terhadap migas di sini. Tentu aktivitas ekonomi segala macamnya tentu ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Maka itu dia 30% ya dari pertumbuhan ekonomi kita di sektor migas. Sebelumnya 15%, sekarang malah 30%. Berarti ada kenaikan hampir 100% lebih ya. Nah, apakah saat ini blok rokan itu kan sudah diambil alih Pertamina. Nah, untuk BUMD sendiri ataupun ya lembaga adat juga rencananya mau ngambil juga itu. Ya kalau soal itu, nah ada di transisi ini negara sudah memutuskan dan yang dimenangkan adalah Pertamina dalam mengelola blok rokan dari alih kelola Chevron ke Pertamina. Itu 2 tahun yang lewat sudah diputuskan oleh negara. Lalu bolehkah daerah dalam hal ini Pemda atau siapa saja yang berkaitan dengan daerah mengelola blok ini? Tidak boleh mengelolanya. Mengelolanya tetap Pertamina. Tidak boleh, mengelola tetap Pertamina. Nah, skemanya itu dalam permen itu diputuskan yang namanya PI. PI 10% sudah idle, sudah siap, tinggal Pemprov mengajukan nama BUMD mana yang diberi kuasa untuk mengelola PI ke Pertamina. 10%. Saat ini apakah Pemprov sudah memberi nama? Komunikasi sudah ada, tetapi yang diajukan BUMD-nya belum. Nah, jadi BUMD itu bisa diajukan nanti, tapi Pemprov silakan siapkan semuanya nanti setelah tanggal 9 Agustus ya, begitu alih kelola beralih ke Pertamina langsung barang itu dimasukkan. Ya, langsung bisa
berjalan lah. Masih bisa berjalan ya. Nah. Kalau boleh tahu berapa sih per barel per harinya Blok Rokan? Tahun 2019 itu Blok Rokan masih menghasilkan sekitar 200.000 barel. 200.000 barel per day, per hari. Sekarang tinggal 170 sampai 165 lah. Ya, per day per 2021 ini. Per 2021. Jadi jauh turunnya karena memang tidak bisa dielakkan itu namanya sumur-sumur tua itu decline atau penurunan terhadap produksi itu pasti terjadi. Oke. Nah, setelah Blok Rokan ini kemudian ada nggak acuan-acuan yang lebih besar lagi dibandingkan Blok Rokan? Tadi kita singgung-singgung masalah kogen-kogen itu. Perlu bisa dijelaskan itu. Ya sebenarnya kalau ini saya sedikit lah. Kalau Pemda ingin berpartisipasi dalam mengelola Blok Rokan itu bukan mengelolanya, tetapi share saham. Namanya bisnis to bisnis. Ya. Nah, itu tergantung Pertamina. Pertaminanya mau lepas atau enggak. Kalau Pertamina rasa-rasanya mampu dalam sisi keuangan, dia mungkin tidak lepas. Ya, tapi kalau dia nggak mampu, dia bisa share. Nah, share-nya ini tidak boleh lebih dari 51%. Pertamina tetap mempertahankan saham yang ada di Blok Rokan itu 51%. Ya. Sehingga ditambah PI 10% berarti 61%. Jadi dia boleh share sahamnya 39. Ya. Nah, sisa 39% itu saya mendapat informasi rencana Buma mengambil, dan mungkin kalau pihak-pihak yang lain seperti Chevron ataupun lain bisa. Saya sebagai anggota DPR tetap mendorong bahwa jika memang Buma ingin mengambil, Pemda ingin mengambil, siapkan segala sesuatunya. Nah, saya akan dorong ini. Mengapa begitu? Supaya ada keterlibatan daerah dalam tata kelola migas di Riau. Kira-kira begitu. Yeah. Nah, berulang kita masuk ke pertanyaan Bung Eka tadi soal kogen. Kogen ini adalah suplai listrik yang ada di Blok Rokan. Salah satunya kan pembangkit itu ada dua, ada yang di Duri yang namanya kogen MCTN itu, ada yang milik pemerintah, milik negara namanya yang dibiayai oleh Kosrek, yaitu namanya pembangkit di Minas. Di Minas ya? Di Minas. Nah, yang Minas itu idle itu milik negara, yang di Duri itu adalah milik anak perusahaan Chevron, ya, namanya MCTN. Nah, setelah Chevron alih kelola dengan Pertamina, ini kan seharusnya sebagai legacy, sebagai legacy Chevron terhadap daerah, seharusnya itu diserahkan. Itu harusnya dilepas juga dong. Ya, harusnya dilepaskan, diserahkanlah, dihibahkanlah, entah itu ke negara, entah itu ke daerah. Tapi mereka enggak, karena mereka bilang ini bisnis mereka. Nah, maka itu saya bilang sama Pemda bahwa yang paling penting itu adalah kogen dari semua alih kelola ini. Karena apa? 20% dari sirkulasi bisnis yang ada di Blok Rokan itu bisnis listriknya 20%. Besar juga. Besar. Nah, untuk kogen saja itu sekitar 50 juta US per tahun. Per tahun. Nah, ini sangat bagus Kak kalau artinya ini luar biasa. Jadi kalau Pemda ini terus mendorong dan masyarakat Riau bahwa ini mau, sebenarnya itu adalah MCTN. Nah, kita dorong bahwa ada legacy yang ditinggalkan oleh Chevron untuk kenang-kenangan selama 96 tahun operasi di Blok Rokan ini. Ya, saya rasa sudah wajar lah kalau itu diserahkan ke Pemda daerah, sehingga ada penghasilan dari Pemda daerah dan kenang-kenangan juga dari Chevron untuk daerah. Nah, masalah kogen ini sudah disampaikan kepada gubernur? Saya sudah sampaikan. Tanggapan beliau? Ya, mungkin mereka lagi susun program untuk arah ke sana. Saya rasa ini kalau kita bersatu nggak ada yang nggak mungkin ya. Saya sudah pernah ngomong sama Chevron. Ini jangan seperti orang makan tebu. Habis manis sepah dibuang. Kalau Chevron ini bukan habis manis sepah dibuang.
habis manis sepah dibuang, dimakan lagi sepahnya, Pak. Oh iya. Ya, karena dia sudah mau pergi, ya, sudah mau pergi itu, mau pergi meninggalkan Udah meninggalkan, gorokan, iya. Udah dikeluarkan ini malah mau diambilnya diambil lagi ya. gitu. Iya. Nah, Kemaruk ini namanya. kemaruk, nah. Jadi sudah tidak etis menurut Iya, saya. tidak benar etis ya. Iya. Orang makan tebu saja itu, Iya. sepahnya dibuang. Ini Iya. enggak, sepahnya mau dimakan lagi gitu. Kalau misalnya di tebu itu lebah aja pasti minggap nih. Ini Iya. enggak diambilnya lagi. Ambil Ya. lagi. Iya, lebah Jangan, pun jangan ada yang Yang tersisa. ambil. Ya, gitu. Jadi nggak bisa. Iya, kita jadi bicara masalah rokan ini yang hulunya, yang hilirnya seperti apa nanti nih? Nah, jangan sampai nanti di Meranti kelangkaan minyak, kelangkaan premium. Ya saat ini aja premium langka nih. Iya. Apa yang terjadi nih? Ya memang saya juga mendorong jangan kita hanya terfokus di hulu tapi di hilir masih kekurangan. Iya. Karena hulu dan hilir ini sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Hulu itu memang dikuasai banyak perusahaan, ada Pertamina, ada yang lain-lain segala macam itu, dan di hilir itu ya tentu negara ini mendistribusikan salah satunya Pertamina lah. Pertamina diberi tanggung jawab. Nah, jangan kita penghasil minyak, ini kan penghasil minyak ini kan buat negara nih. Buat negara, buat daerah dalam kata kutip pemerintahan. Iya, jangan sampai daerah jangan ya kita ada minum dulu ada nih. minum dulu. Aduh, green tea Ini tadi. bukan PKB ya, tapi karena memang green tea namanya gitu ya. Iya, ini dari kopi Wareh nih. Kopi Wareh. Iya. Terima kasih ya. Ya, masih. Oke, kita sambung lagi tadi. Sambung lagi. Jangan sampai di hilirnya yaitu distribusi BBM-nya langka di Riau. Lalu orang Riau kasihan, Pak. Karena apa? Dia satu sisi penghasil minyak terbesar, lalu kelangkaan minyak ini kita tidak mau. Maka saya sering ngomong bahwa saya pernah kehabisan minyak 2 jam di Meranti, pernah kehabisan minyak itu 2 jam di Inhil. Saya pingin bahwa distribusi minyak ini juga menjadi penting dan kita kawal bersama-sama. Kita yang punya minyak masa langka gitu ya. Gitu. Jadi harus ada sinergi lah semuanya bahwa jangan penghasil minyak lalu kita mendapatkan minyak yang susah. Ini satu problem juga tata kelola di hilir minyaknya gitu. Walaupun sama juga di daerah lain pun harganya beda juga sama punya kita nih ya. Iya. Kita lebih mahal malah nih. Nah, itu soal pajak daerah. Betul daerah itu lain. Oke. Baik pemirsa, itu tadi obrolan kita sama Bung Wahid. Perlu kita ketahui bahwa Bung Abdul Wahid ini di DPR RI yaitu di Komisi 7 ya. Ya, kebetulan membidangi minyak ya, energi. Energi lah. Ya, dan macam-macam lah gitu. Dia hampir sama dengan teman kita itu tuh, Bu Rika. Yang baru pindah dari situ ya. Oke, pemirsa, itu tadi pembicaraan kita. Saya Kasa Putra dan Bung Wahid, kita pun izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.